Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara Psikologi Keluarga. Hari ini tidak ada Mbah Hajah Nur Nuning karena beliau sedang ada acara di Padang ya, temu sastrawan. Baik, di sini juga hadir alhamdulillah Ustadz Junaidi, juga ada Ustadz Hasan Sajali, alhamdulillah bikin kita semangat, juga Atet Setiabudi, dan juga Anis Malim, dan tentu saja Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Baik, kasus yang masuk ada dua. Yang pertama tentang seorang ibu yang tidak mau punya anak. Sekarang lagi viral di berkeluarga tapi tidak mau punya anak. Ada seorang wanita yang menyatakan jika nanti nikah, dia tidak mau punya anak. Kemudian menjadi viral. Maaf Ustadz, kemudian tanggapan datang dari tokoh yang dirinya muslim, hak punya anak sebenarnya ada pada seorang wanita katanya. Bagaimana hukumnya bila ada seorang wanita mau menikah tapi tidak punya anak? Yang kedua, tentang seorang istri yang hidupnya berkecukupan, suaminya ini cukup berada ya. Cuma suami ini senang ganti-ganti mobil, hobinya membeli barang-barang mewah. Kalau suami saya beli mobil, saya bukannya senang tapi sedih karena mengingat adik saya yang hidup pas-pasan. Saya mau bilang ke suami, tak usahlah kita beli mobil yang mahal-mahal, yang 100 jutaan juga sudah bagus. Kan sisanya bisa untuk bantu adik saya, tapi saya nggak enak bilangnya karena yang harus dibantu adalah adik saya, bukan adiknya dia. Bagaimana cara saya menasihati dia agar tidak membeli barang-barang yang branded, hidup sederhana saja, sisanya untuk infak. Itulah dua kasus yang akan kita bahas pagi ini. Baik, sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai kasus yang kita hadapi sehari-hari. Dua kasus tadi telah kami bacakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Husein. Kepada Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi al-awwali wal-akhir wal-zahiri wal-batin wa huwa bikulli syai'in. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita bersama-sama dalam acara Psikologi Keluarga di bawah naungan Al-Quran dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita melalui kitab sucinya yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalan-jalan keselamatan,
mengeluarkan kita dari kegelapan, menuju kehidupan yang terang benderang di bawah penerangan Allah. Allah antarkan kita menuju jalan yang lurus. Keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, begitu pula seluruh anak bangsa kita. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, sukses lurus dalam menjalani ujian hidup ini. Ustaz Abu Bakar menyertai kita, alhamdulillah, dengan senyumnya yang selalu memberikan harapan. Ustaz Muhammad Krisna, ada tamu kita Ustaz Junaidi. Begitu pula Ustaz Abdul Hasan Asyadzili, Atep Setiawudi, Anis, dan seluruh kerabat kerja di studio. Tadi sama-sama telah kita dengarkan kasus pertama yang menjadi bahan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Seorang wanita menikah tapi enggan punya anak. Mungkin dia merasa terganggu di saat dia punya anak, mengganggu profesinya, dan banyak wanita yang khawatir kalau dia melahirkan perutnya yang tadinya kencang akan kendor, dan banyak nanti garis-garis dan luka-luka. Akhirnya membuat dia tidak punya rasa percaya diri. Dia juga merasa tidak pede untuk tampil bersama teman-temannya. Atau disebabkan dia merasa bahwa mengandung itu merupakan keadaan yang memberatkan dirinya selama 9 bulan. Baik lahir secara normal maupun lahir dengan sesar. Banyaklah pada saat ini wanita-wanita tidak ingin melalui apa-apa yang dilalui oleh ibu-ibu kita. Mereka menganggap hal ini merupakan hal yang abnormal. Yang normal itu yang tidak mengandung. Nah, kalau hal ini merupakan hal yang normal, maka tidak mungkin ada dia. Tidak mungkin lahir dia. Ya. Begitu juga lahir ya, sekian banyak manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, kehamilan maupun kelahiran sebetulnya merupakan cobaan bagi wanita. Bila dia bersabar, menerima, Allah berikan ganjaran yang tak terhingga. Dan subhanallah, anak yang tumbuh dalam kandungannya, memiliki keakraban, kehangatan yang tidak akan didapatkan dengan cara yang lain. Contohnya dengan bayi tabung, dia menyewa rahim seorang wanita untuk melahirkan anak, dia tidak akan dapatkan keakraban, kehangatan ya, dari anak yang dilahirkan dengan rahim orang lain seperti yang dihasilkan dari anak yang tumbuh dalam kandungannya, dalam rahimnya. Dari mulai saat itu dia merasakan betul-betul limpahan rahmat yang tak terhingga. Hubungan yang akrab, tumbuh ya, sel-selnya dari sari pati makanan si ibu. Begitu pula oksigennya pun apa? Berasal dari oksigen yang dihirup oleh si ibu. Jadi pembentukannya ya bukan hanya pembentukan secara lahir, tapi dari mulai dini anak tersebut merasakan betul-betul dan menyerap kehangatan kecintaan seorang ibu yang menantikan kehadirannya. Dia merasakan penderitaan yang berat, apalagi pada saat mau melahirkan. Tapi begitu anaknya lahir, si ibu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Anak yang disambut dengan penuh kebahagiaan beda dengan anak yang disambut dengan apa? Dengan perasaan tidak suka. Berbeda sekali. Cuma orang tidak memahami, menyadari hal ini. Banyak penelitian, ibu-ibu yang melahirkan anaknya dengan rasa tidak suka, dengan ibu yang melahirkan anaknya dengan rasa gembira dan penuh penantian. Di saat anak mereka masing-masing tumbuh, yang lahir dengan perasaan tidak suka dari sang ibu, subhanallah, anak tersebut merasakan hubungan yang jauh. Kecintaan juga hampir dikatakan apa? Hampir dikatakan mengalami betul-betul kegersangan, sulit untuk tumbuh di hati anak tersebut. Hingga anaknya bersikap arogan terhadap ibunya. Bahkan ada kebencian di hati anak pada si ibu, sebagaimana si ibu benci terhadap anak tersebut. Umpamanya si ibu sakit hati pada ayahnya. Dia mengandung, kemudian ayahnya mengabaikan dirinya. Ada ibu yang
mengalami trauma hingga kebenciannya bukan hanya pada suami, tapi pada apa? Pada anak. Tapi ada lagi ibu yang penuh kecintaan terhadap anaknya. Dia melas terhadap anak yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggalkan dirinya. Perhatiannya secara penuh untuk anak tersebut. Jadi kita harus tahu bahwasannya kejiwaan seorang anak bukan terbangun semenjak dia lahir ke dunia dan dia dewasa. Tidak. Dari mulai dalam kandungan kejiwaannya telah terbangun. Oleh karena itu, ibu yang penuh kehangatan, kecintaan pada anaknya setiap hari dia menanti. Kalau seandainya Allah buka pintu komunikasi, dia akan bisa mendengarkan kehangatan, kebahagiaan anak tersebut. Begitu juga kondisi suami. Suami yang bersikap baik pada istrinya, suami yang merindukan anaknya. Kita tidak menyadari bahwa sebetulnya gelombang kecintaan di hati suami dan harapan itu juga masuk ke dalam hati si anak. Cuma kita tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini sebetulnya hidup. Alam ini hidup. Benda-benda mati yang kita anggap mati, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa dalam Islam untuk mendapatkan anak yang soleh bukan hanya dari semenjak anak tersebut mulai tumbuh dan mendapatkan pendidikan, tapi dari mulai memilih istri juga istri yang solehah. Betul enggak? Pada saat hamil juga suami istri selalu berzikir kepada Allah, memperdengarkan hal-hal yang baik, ayat-ayat Allah, bukan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Itu akan berpengaruh pada anaknya. Oleh karena itu sikap yang baik dan mulia dari pasangan suami istri ini akan berpengaruh terhadap anak dalam kandungan. Nah, kalau seorang ibu sebagai istri mengatakan saya tidak mau memiliki anak. Lalu seorang tokoh agama mengatakan bahwa untuk memiliki anak itu menjadi hak istri. Kita bertanya, memangnya dalam rumah tangga cuma wanita saja? Ada hak istri, ada hak suami. Suami diwajibkan melaksanakan kewajibannya pada istri, istri diwajibkan melaksanakan kewajibannya pada suami. Hingga Allah bilang walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka memiliki hak yang sama sebagaimana kewajiban yang Allah wajibkan terhadap mereka. Timbal balik antara kewajiban dan hak. Suami diberikan hak, tapi juga dikenakan kewajiban, baru adil. Istri juga menikmati haknya sebagai istri, diperlakukan dengan mulia, menerima nafkah suaminya, tapi dia juga apa? Sebagai seorang istri punya kewajiban terhadap suaminya. Nah, kalau istrinya menolak untuk melaksanakan kewajibannya atau setengah dari kewajibannya, lalu dia menuntut dari suaminya untuk memenuhi kewajibannya secara penuh, nggak adil dong. Begitu juga, istri menjalankan kewajibannya secara penuh, suami menolak menjalankan kewajibannya atau setengah kewajibannya diabaikan. Nah, kalau si wanita menolak untuk memiliki anak, tapi dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, ya, untuk mendapatkan anak, itu nggak ada masalah, dia punya hak. Dia menolak untuk punya anak, tapi dia bilang sama suaminya, kalau kamu ingin punya anak, silahkan kamu menikah dengan wanita lain. Itu baru namanya apa? Adil. Artinya, saya nggak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan melalui saya, silahkan dapatkan dari orang lain. Itu hak dia. La tadlimun wala tudlamun, kalian tidak berlaku zalim dan tidak pula dizalimi. Betul enggak? Begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita karena dia sudah beristri, dia takut istrinya marah dan sudah punya anak, saya mau menikah dengan kamu dengan syarat bahwa kamu tidak punya anak. Ini merampas haknya dong. Keinginan, kerinduan seorang wanita untuk mendapatkan anak. Haram hukumnya dong. Kesian wanitanya. Betul enggak? Dia merindukan untuk mendapatkan anak, keturunan dari suami yang dicintai, atau suaminya mengatakan, saya tidak ingin dapat anak. Saya mau menikah dengan kamu. Kalau kamu setuju, tidak punya anak, ya, baik dengan cara katakan vasektomi untuk wanita, apa tubektomi? Saya lupa. Baik dengan cara untuk diikat, diputuskan dia punya apa? Atau dengan cara alat-alat kontrasepsi supaya tidak dapat anak. Suami kira-kira punya hak nggak untuk mengatakan hal ini? Tidak. Kalau ada ulama mengatakan dia punya hak untuk tidak punya anak, dia korbankan dong hak istrinya. Perempuan juga begitu. Dia punya hak untuk apa?
Tidak punya anak. Karena seharusnya punya anak tergantung kemauan dia. Sama dengan kesebelasan bola. Datang serangan dari depan, kiper bilang sekarang nggak mau tangkap bola. Nggak mau tangkap bola. Kan penjaga gawang, dia yang berhak untuk menangkap. Saya nggak mau tangkap, silakan masuk. Itu namanya apa? Nggak waras loh kalau seperti ini. Suami istri walaupun dua, tapi satu kesatuan. Di mana Allah ikat mereka dengan kewajiban dan hak yang menumbuhkan cinta dan saling menghargai, menghormati. Ada lagi ya kebijakan, polisi yang dilakukan. Si perempuan tidak mau punya anak, tapi dia apa? Ingin menyewa rahim seorang wanita. Jadi dari dia ambil telurnya, kemudian dari laki-laki, suaminya dibuahkan, kemudian dimasukkan dalam kandungan wanita yang lain. Ini persoalan yang besar, bom waktu. Nanti si wanita ya yang mengandung akan muncul perasaan cinta sayang pada anak dalam kandungannya. Dan si anak ini sebagian besar nutrisi yang diberikan dari ibunya. Sedangkan wanita yang lain hanya punya bibit. Laki-laki punya sperma, tapi tumbuh dalam rahim seorang wanita. Bisa nggak kedua-duanya menghapuskan rasa cinta terhadap anak dalam kandungannya pada wanita tersebut? Dia yang bersusah payah. Dan si anak juga terikat pada ibu yang disewa rahimnya. Akhirnya muncul nanti konflik di belakang hari yang bisa menimbulkan akhirnya dampak-dampak negatif baik bagi mereka atau bagi apa? Bagi anak dalam kandungan. Lebih baik ya ditinggalkan hal ini ya, dan sebaik-baiknya kalau memang seorang wanita takut kalau sampai dia punya perut akan akan kendor, kecantikannya akan berkurang ya, atau dia merasakan berat pada saat mengandung, dia bilang sama suaminya, saya nggak mau mengandung, silakan kakak kalau mau menikah lagi dengan wanita lain. Apa yang saya nggak mampu berikan bisa dapatkan dari wanita lain. Adil nggak? Perempuan mengatakan enak aja laki-laki maunya begitu. Lah, bukan maunya begitu. Ini perempuan sendiri ya yang tidak mau mengandung. Begitu juga laki-laki haram kalau mensyaratkan pada istrinya, saya nggak mau mengandung. Saya nggak mau punya anak. Kecuali kalau ini perempuan sudah punya anak. Ini anak gadis. Jadi istri kedua disyaratkan kamu tidak punya anak. Kesian dong. Kalau sudah punya anak 5 atau 6, si perempuan mengatakan, boleh saya setuju, itu nggak apa-apa. Artinya dia paling tidak walaupun nggak dapat dari suami ini, dia pernah dapat dari suami yang lain. Betul nggak? Tapi terkadang itu pun tidak cukup. Si perempuan mengatakan, Mas, saya ini cinta sama kamu, saya ingin punya anak dari benih kamu. Biar ikatan di antara kita lebih apa? Lebih erat. Oleh karena itu wa'tamiru bainakum bima'ruf, musyawarah dengan cara yang baik tapi tidak mengorbankan hak-hak orang lain. Nah, kira-kira ibu ini setuju nggak kalau sampai suaminya diizinkan menikah lagi? Dia bakal bilang martabat kehormatan saya diinjak-injak. Padahal martabat ini kalau kita perhatikan ya, dengan mengabaikan Allah dan ajarannya tidak akan menyelamatkan kita. Begitu seorang masuk ke liang kubur, di mana martabatnya? Digerogoti oleh bakteri-bakteri pengurai. Matanya yang tadinya cantik, tubuhnya yang betul-betul kencang, ternyata bakteri tidak pandang bulu sama sekali. Mereka mengatakan ini merupakan makanan yang lezat buat mereka. Jadi hendaknya kita, wanita maupun pria, hendaknya berpikir secara adil. Kamu berhak menuntut hak kamu, tapi laksanakan kewajiban kamu. Begitu juga suami. Begitu juga ayah ibu terhadap anak. Anak diberikan pendidikan yang baik, diperlakukan dengan mulia dan penuh kecintaan. Dia akan cinta pada ayahnya. Tapi kalau bapak ibu keras, tidak memberikan kehangatan kecintaan pada anak, lalu dia minta anaknya patuh, hormat, dan sayang pada orang tuanya, mustahil. Mereka akan mengeluarkan tergantung asupan yang masuk ke dalam jiwa mereka. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Nah, kalau bapak ibu isi dia punya kendi dengan khamr, ya nggak mungkin keluar madu. Betul nggak? Hal jazaul ihsan, kebaikan yang kita berikan akan berbalik pada kita. Jadi jangan gampang-gampang menyalahkan anak, atau menyalahkan istri, atau menyalahkan suami. Coba periksa kembali sama diri kita.
Di mana kesalahannya? Jangan pandai mengkambing hitamkan orang lain atau mengkambing hitamkan takdir Allah atau nasib. Jadi kesimpulannya, dalam rumah tangga seorang perempuan tidak bisa sama sekali mengatakan hak untuk mempunyai anak dan hak saya. Enggak. Kamu berumah tangga sudah merupakan satu kesatuan. Bukan hanya transaksi yang mengikat dua fisik kalian, tapi jiwa juga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi dalam hal ini, ya, dua-duanya merupakan satu kesatuan yang harus saling menghargai, menghormati. Nah, kasus yang kedua. Suami yang suka membeli barang-barang yang branded, mobil mewah, baju mewah, tas mewah, ya. Biasa pemuda-pemuda atau katakan orang-orang kadang-kadang yang suka, ya, tampil dengan memamerkan hal-hal seperti ini. Padahal kita tahu bahwasannya penampilan dengan akhlak pekerti yang luhur dan jiwa mulia itu merupakan apa? Merupakan satu hal yang lebih menarik daripada penampilan melalui kendaraan mewah, rumah mewah, baju mewah, dan lain sebagainya. Benar seperti apa yang Ibu katakan, daripada membeli barang-barang yang mewah, gunakan uang kita untuk berinfak yang menjadi bekal kita bagi hari akhir nanti. Seperti firman Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tuntutlah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun akhiratmu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Beli mobil mewah, sebulan kemudian datang yang baru, mau ganti. Begitu juga kita bangun rumah yang megah indah, setahun 2 tahun kita kembali bosan. Betul enggak? Baju juga begitu, di toko begitu menarik, begitu dipakai di rumah perasaan kok seperti kurang nyaman, betul enggak? Akhirnya beli yang baru lagi. Nah, kalau kita turuti hawa nafsu kita, sampai kapan kita akan tenang dan bahagia? Syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, berbagilah dengan nikmat Allah. Nah, ibu juga merasa risih untuk berkata pada suami, daripada beli barang-barang mewah ini, mendingan bantu saudara saya. Memang ini betul-betul amat risih, amat riskan. Karena bukan saudara laki-laki, saudara suami, tapi sudah. Tapi berbuat kebaikan pada keluarga istri, itu juga sebagai tanda syukur kita kepada kebaikan kedua orang tuanya, yang merawat, mendidik anak yang menjadi wanita baik-baik, diserahkan pada kita tanpa minta kompensasi lagi. Betul tidak? Bersikap baik pada mertua, kepada ipar kalau kita lihat, dan haram zalim hukumnya. Kita tahu ipar kita dalam keadaan susah, lalu kita pergi untuk membeli mobil mewah, ya, pamer depan mereka, zalim. Kita beli mobil mewah, katakan, tapi ingat orang-orang di sekeliling kita yang butuh dan miskin. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Karena Allah berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang yang beriman sebahagian mereka menjadi wali sebahagian lain. Yang kaya menjadi wali yang miskin, yang kuat menjadi wali yang lemah. Begitu pula yang berilmu menjadi wali mereka yang membutuhkan ilmu. Kalau masing-masing hidup dengan caranya, juga dengan egonya, tidak mungkin akan terjadi kebersamaan. Karena kalau dia merasa punya harta, kita kan tahu yang nanam makanannya bukan dia. Betul enggak? Begitu juga yang membuat bahan pakaiannya bukan dia, tapi dibuat, dipintal, dan dijahit oleh orang lain. Artinya dia tergantung dalam berbagai macam kebutuhannya itu kepada sesama saudaranya. Maka Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Ingatkan kepada suami ibu agar bertakwa pada Allah, berbekal untuk hari akhir. Berbuat kebaikan kepada orang tuanya kalau masih ada, kepada kerabat-kerabatnya, dan ingatkan juga saudara saya dalam keadaan susah. Jadi jangan langsung ke saudara. Ajak dulu saudara-saudara kerabat-kerabatnya. Saudara saya susah, kesian. Saya kan namanya sebagai istri nggak punya usaha. Kalau saya punya usaha, saya bantu dia. Bisa nggak kakak bantu saudara saya? Ini bukan paksaan, tapi keikhlasan dari Bapak. Kalau seandainya dia nggak mau memberikan, tidak mau mengeluarkan, kita doakan mudah-mudahan hati diberikan kelapangan. Tapi saya merasa jangankan ipar, tetangga, atau katakan orang muslim yang butuh bantuan, bahkan non muslim kalau butuh bantuan kita, wajib kita berikan bantuan.
haram bagi kita tidur dalam keadaan lelap, makan enak, bersenang-senang, saudara kita di sekeliling kita dalam keadaan apa? Sampai Rasulullah mengatakan tidak beriman seorang dari kalian. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman seorang dari kalian. 3 kali. Man bata syab'an wajah ruhu ja'i. Orang yang tidur malam hari kenyang, tetangganya dalam keadaan lapar. Jadi nggak mungkin seorang mukmin dia kenyang, tidur enak-enakan, tetangganya dalam keadaan susah dan lapar, dia nggak peduli sama sekali. Apalagi sudah iparnya lagi saudara dari istrinya. Istrinya yang melayani dia, yang mengabdi kepadanya, yang peduli, yang setia. Berbuat kebaikan kepadanya, berarti menghargai istri kita juga, menghargai juga orang tuanya. Dan jangan berpegang pada apa? Pada kebiasaan sebagian orang, kebiasaan jahiliyah. Jangan mau diatur sama istri. Jangan kamu mau dikuasai sama istri. Entah dimintain bantuan buat mertua dan lain sebagainya. Kamu lupa ini perempuan lahir dari siapa? Siapa yang besarkan? Kalau mereka butuh, jangan abaikan mereka. Jadi banyak kadang-kadang anak mendapatkan doktrin yang salah. Waktu anak laki-lakinya kawin diingatkan jangan terlalu dekat sama keluarga istri. Kamu tarik istri kamu ke sisi kita. Waktu dia punya anak perempuan, jangan kamu mau dekat-dekat dengan keluarga suami kamu. Tarik suami kamu ke sisi kamu. Bayangin coba. Tarik-tarik. Iya, kan boleh. Yang unik Abu Bakar. Satu orang ditawarkan, satu laki-laki melamar seorang perempuan. Ditanya berapa saudara laki-lakinya. Saudaranya berapa? Ada 7. Nggak mau. Ntar akhirnya bahagian suami dikuasain sama saudara-saudaranya. Bayangin coba. Dia nggak mau sama laki-laki yang saudaranya banyak. Yang bakal merepotkan. Padahal kalau suaminya berbuat kebaikan pada saudaranya, pada orang tuanya, di samping pada istri, kemuliaan, bangga dong punya suami yang seperti ini. Betul nggak? Bangga punya menantu yang betul-betul peduli pada kerabatnya. Tapi ternyata yang dia mau itu laki-laki yang bisa dikuasai. Yang bisa diatur pendapatannya. Semua mengalir ke dompet istrinya. Nah perempuan seperti ini jangan dikawinin. Foto taruh di museum. Jangan dinikahi. Ya. Manusia hidup bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi memberikan nasihat pada suami dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ingatkan pertama bantu keluarganya dulu. Orang tuanya, saudaranya, ingat mereka. Banyak yang susah. Nah setelah membantu, bisa nggak Kak bantu saudara juga? Kesian saya punya saudara. Betul nggak? Indah kan? Betul. Tapi kalau ujung-ujungnya ke saudara, siswanya mandang dengan ujung mata. Oh, ternyata larang saya beli barang ini, beli barang itu tujuannya buat saudara kamu. Betul nggak? Jadi kita doakan mudah-mudahan yang suami diberikan hidayah, begitu pula sang istri diberikan hidayah, bisa saling menghargai dan bekerja sama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, Iwan Alwat, kita sudah dengar nasihat dari Ustaz Husein Alatas, diambil dari ayat-ayat Quran ya. Sekarang kita dengar Ustaz Abu Bakar Baraja, dari segi psikologinya seperti apa nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah tidak akan pernah memberikan beban sedikit pun kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah mau memberikan kesusahan buat hambanya. Allah akan berikan sesuatu yang menyenangkan untuk hamba-hambanya. Sehingga hamba-hambanya itu hidup dengan kebahagiaan. Hidup dengan ketenangan. Tidak dikejar-kejar oleh sesuatu yang memberatkan. Sesuatu yang membuat dia susah. Tidak. Allah selalu menunjukkan jalan yang baik. Disitulah dimana hamba-hambanya akan terus mendapatkan sesuatu yang baik buat dirinya ketika dia bersama dengan Allah. Untuk apa kita membebankan pikiran kita sendiri cuman karena tidak ingin punya anak?
Untuk apa? Kita membebankan diri kita hanya cuman karena kita susah nanti kalau punya anak. Karena kita membebankan diri kita terhadap sesuatu yang sudah ada, yang Allah berikan kebahagiaan itu. Di mana seorang istri wanita, di situ ada yang sangat khusus, disebut dengan rahim. Di rahim itulah tempat kebahagiaan seorang wanita. Coba bayangkan ketika rahim itu mau diangkat, bagaimana semua baik. Ketika ada sesuatu yang tidak baik di dalam rahim tersebut, harus diangkat, bagaimana dia merasakannya. Tempat rahim itulah di mana setiap wanita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Menyenangkan, membahagiakan. Kalau dirasakan, tapi kalau pikirannya di luar dirinya, pikirannya selalu mencari sesuatu yang tidak pada dirinya, dia tidak pernah merasakan rahimnya. Maka dengan otomatis dia mengatakan, aku nggak mau punya anak. Karena datang anak itu dari rahimnya. Maka dia dengan jelas, saya punya hak untuk tidak punya anak. Rahim saya. Ini yang salah pengertian. Diberikannya rahim kepada wanita, di situ tempat di mana ikatan, interaksi, kebahagiaan ada di situ. Apakah kita melupakannya? Bagaimana rasanya ketika rahim itu ada di dalam diri kita dan kita mampu merasakan itu kebahagiaan. Daripada kita mengejar karir, daripada kita mengejar sesuatu yang nggak ada gunanya, mengejarkan bisa tadi dikatakan bahwa khawatir nanti tubuhnya akan nggak baik. Tidak. Ketika kita mampu merasakan dan menikmatinya, di saat itu hilang semua. Namanya karir, yang namanya kecantikan, yang namanya apa tidak. Ketika kita mampu merasakan itu. Apa yang terjadi pada viral kita ini saat ini? Bahwa dia tidak ingin punya anak. Kehidupan yang tidak ada anak. Bisa saja karena karir, bisa saja karena trauma. Mungkin dia melihat bagaimana dia dulunya, waktu dia lahir, waktu dia melihat ibunya lahir, ayahnya nggak ada, dia merasa kecewa. Dia hanya sebatas informasi, si ibunya menyampaikan, dulu kamu lahir di dalam waktu ibu lagi lahir, ayahmu nggak ada, pergi nggak nemenin. Gak enak ibu merasakan seperti itu. Itu tertanam dan kemudian dia mempunyai kekuatan itu. Hati-hati bahasa itu. Nah itu yang terjadi. Generasi kita mau kemana kalau kita gak punya anak? Kalau semua wanita memberikan informasi itu dan meyakinkan itu, terus kemana generasi kita? Siapa yang melanjutkan kehidupan ini? Namanya memusnahkan generasi. Oke. Artinya, paham-paham yang seperti inilah yang harus kita bersihkan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Allah selalu meyakinkan kepada kehidupan bahagia. Nggak ada yang punya anak nggak bahagia, nggak ada. Tapi lihat anak-anak yang berantakan, orang tuanya bingung, anaknya ke sana ke sini, narkoba dan sebagainya. Bukan itu. Bukan Allah yang memberikan. Bagaimana kita memperhatikannya? Karena mungkin kesibukan kita yang sudah mencapai kepada karir, sehingga anak kita terabaikan. Oleh karena itu, kembali, bahwa Allah tidak pernah memberikan beban sedikit pun.
yakinkan. Kalau kita merasakan trauma, kita melihat ada orang yang melahirkan, atau kita melihat bagaimana anak-anak yang terlantar, bagaimana tersebut, katakan ke dalam diri kita, saya nggak seperti mereka. Saya akan didik karena Allah selalu menjaga diri kita. Itu yang harus diyakinkan ke dalam kehidupan kita. Bahwa paham ini harus dikasih tahu. Tidak ada, oh kan hak saya sebagaimana, tidak. Kalian diciptakan, wanita diciptakan rahim, itu haknya Allah. Ketika kita punya anak atau tidak punya anak, itu haknya Allah. Jangan sampai pemahaman ini, separuh saja yang mempunyai pemahaman ini, bagaimana generasi kita di dunia. Hilang begitu saja. Dan karena itu, tinggalkan pemahaman ini. Yakinkan bahwa Allah selalu memberikan kebahagiaan bagi mereka yang benar-benar meyakinkan bahwa anak itu adalah bahagian dari kehidupan kita. Bahagianya kita mempunyai anak. Jangan paksakan kita menerima pemahaman itu. Jangan paksakan kalau itu adalah sama dengan pemikiran saya. Jangan. Oleh karena itu, yakinkan bahwa Allah akan berikan kebaikan, berikan kebahagiaan pada mereka yang mau bersama dengan Allah. Rahim itu untuk kebaikan, jangan takut. Jangan khawatir, yakinkan. Insya Allah. Kalau kita lihat kasus yang kedua, kita merasa risih melihat adik-adik kita, adik-adik ibu yang katakan nggak punya tapi kurang, tidak seperti dirinya ibu dan suami. Namun bagaimana akan membantunya? Jangan susah-susah berpikir seperti itu. Perhatikan suami ibu. Perhatikan, dia sedang sibuk dengan perhatian yang mewah. Kalau ibu perhatikan, berikan perhatian dia agar supaya dia bisa perhatikan ibu. Karena dia sekarang memperhatikan yang mewah-mewah, karena dia nggak pernah lihat perhatiannya ke ibu. Coba ibu berikan penampilan. Kalau dia sudah bisa memperhatikan ibu, dia tinggalkan perhatian itu. Karena kemewahan yang dia beli, baju yang seperti ini hanya untuk perhatian. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan eksistensi. Berikan eksistensinya. Banggakan dirinya. Ketika dia pakai sarung, banggakan. Ketika dia pakai pakaian yang biasa, banggakan. Ketika dia pakai yang mewah, banggakan. Bukan barang yang kita banggakan, dirinya yang kita banggakan. Dia akan berubah. Dia akan bertemu dengan dirinya. Tapi kalau kita banggakan dia dengan kemewahannya, kita banggakan, maka dia akan terus. Oh, mobilnya bagus banget. Besok dia beli yang lebih mahal untuk diminta lagi bagus. Tapi kalau kita banggakan dirinya, hebat kamu. Katakan dirinya, diri kamu inilah yang hebat, bukan mobilnya. Perhatikan dirinya. Ketika dia sudah kembali kepada dirinya, kita minta, kita arahkan dia untuk beramal. Yakin dia akan berikan. Ketika ada satu orang, dia datang, dia mengatakan, saya nggak bisa kalau ngelihat barang-barang yang murah. Kelihatannya nggak enak dilihatnya, tapi kalau barang mewah itu enak saya dilihatnya. Kemudian saya cuma bertanya, pernahkah kamu melihat diri kamu, mata kamu, pendengaran kamu? Pernah nggak kamu memperhatikan perkataan kamu? Dia bingung. Loh, kok mata saya bisa lihat di cermin? Tidak. Apa yang kamu bisa gunakan dari matamu? Itu yang kamu harus lihat. Kembali dia perhatikan, oh mataku. Harus melihat yang mana? Yang bisa menyenangkan dirinya.
pendengarannya yang bisa menyenangkan dirinya. Maka dia akan dapat, dia akan tahu tentang dirinya. Dengan mudah kita mengarahkannya. Kalau dia sudah bisa memperhatikan dirinya, karena kita bantu dengan memperhatikannya, insya Allah kita minta dia melakukan amal-amal yang lain, selesai. Yakinkan bahwa memperhatikan diri itu lebih baik daripada memperhatikan mobil mewah, karir. Maka perhatikan diri kita. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan. Bukan yang kita beli, apa yang kita sudah punya. Tidak. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah. Ketika itu sudah dapat, mudah kita arahkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah terjawab ya Iwan Anwar ya. Jadi memilih tidak punya anak adalah sesuatu yang tidak disarankan. Seorang istri hendaknya tidak memikirkan dirinya sendiri. Memiliki anak adalah rahmat Allah. Dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah bukan karena kita bisa berganti-ganti barang mewah, tapi memberi kontribusi kepada orang yang susah itu lebih membuat kita bahagia. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Saya Muhammad Trisna, Atef Setiabudi, juga Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.